Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Helmi Marini Mamanke, sarjana pendidikan Kristen, guru PAK pada SD Negeri Kidung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAKN Manado. Dengan nomor induk mahasiswa 25010619194. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri Kidung untuk uji kinerja pada kelas 2 dengan materi menghargai orang tua. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Mantap, dapat jempol. Semua semangat untuk belajar saat ini. Nah, di saat ini tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh perkenanannya sehingga kita bisa ada saat ini di ruang kelas ini dalam proses belajar dan mengajar. Adik-adik semua belajar dan ibu mengajar. Nah, sebelum pembelajaran kita di saat ini akan dimulai, kita terlebih dulu akan berdoa. Karena segala sesuatu yang diawali dengan doa pasti mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang satu orang tolong maju di depan untuk pimpin doa pembelajaran kita di saat ini. Siapa yang boleh coba angkat tangan? Nah, silakan maju. Cerita. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan nama kerjaanmu, tidak kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selesai. Ucapkan kepada ibu. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi. Maaf lainnya. Dan ibu akan pandu lagu ini dengan gitar. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Nanti semua bisa lihat di layar. Ya, saat ini ibu akan periksa kehadiran adik-adik saat ini. Ibu akan cek siapa-siapa yang hadir maupun yang tidak hadir. Silakan angkat tangan yang hadir. Ibu panggil yang sebut namanya ya. Juwita Kakampu, William Kaminda, Hadir, Bu. Raski Makalala, Hadir, Bu. Keila Paputungan, Hadir, Bu. Cynthia Setianingrum, Hadir, Bu. Raisa Kalopita. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Berarti tidak ada yang tidak hadir. Hadir. Tidak hadir.
untuk kita hormati. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Ya. Dan selain itu juga bahwa kita diwajibkan, diharuskan untuk menghormati orang tua karena itu adalah perintah Tuhan. Itu terdapat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Terdapat dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Coba Juwita maju. Keluaran, baca Keluaran 20 ayat 12. Sekuat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Silakan duduk. Jadi, menghormati Tuhan itu wajib. Tidak boleh tidak. Ya, karena itu sudah diperintahkan langsung oleh Tuhan dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan lewat Nabi Musa. Lewat Nabi Musa, firman Tuhan ini datang disampaikan kepada umat-umatnya agar supaya menghormati orang tua. Karena selama ini yang merawat kita siapa? Yang menjaga kita siapa? Orang tua. Yang mengurus kita siapa? Orang tua. Yang menyekolahkan kita siapa? Orang tua. Jadi semua karena orang Tua. tua. Kita ini dititipkan Tuhan kepada orang tua kita masing-masing. Jadi orang tua, mama dan papa berhak untuk menasehati kita. Orang tua berhak untuk mengajar kita agar supaya kita menjadi lebih baik. Tidak ada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya itu menuju pada kejahatan. Tetapi orang tua sangat berharap anak-anaknya bisa menjadi sukses untuk ke depan. Jadi, sepatutnya kita menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu kalau begini, orang hormat terus begini. Tidak ya? Tidak seperti itu. Jadi menghormati orang tua itu dalam sehari-hari di rumah adalah, coba ada yang bisa kasih contoh menghormati orang tua? Ya, kita Berdoa kepada tua agar diberikan kesehatan. itu kewajiban kita. Salah satu contoh bahwa kita menghormati orang Tua. tua. Siapa lagi? Siapa lagi? Pilih. Membantu orang tua. Membantu orang tua di rumah, itu contoh yang baik. Siapa lagi? Ibu. Coba. Mendengar nasihat orang tua. Mendengar nasihat orang tua. Kemudian ada lagi yang lain, coba. Berani. Kayla. Tidak melawan orang tua. Tidak melawan orang tua. Kemudian siapa lagi? Menjaga kebersihan di rumah. Menjaga kebersihan di rumah. Jadi ini adalah contoh-contoh kita menghormati orang tua di rumah. Kenapa kita harus menghormati orang tua di rumah? Kenapa? Tadi ibu bilang tadi karena Orang
adalah wakil Allah. Selain itu, menghormati orang tua adalah perintah yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab sudah tertulis bahwa kita harus menghormati orang tua. Bukan hanya anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak seperti adik-adik ini. Tidak, ibu juga yang seorang orang tua juga harus menghormati orang tua ibu, karena ibu masih punya orang tua. Jadi bukan hanya di saat anak-anak menghormati orang tua sampai dewasa, kita harus menghormati orang tua. Kenapa ini diajarkan kepada anak-anak? Agar supaya sejak masih anak-anak, kita sudah mengetahui bahwa menghormati orang tua itu adalah hal yang baik. Menghormati orang tua adalah keharusan, karena kita bergantung kepada orang tua kita yang adalah wakil Allah. Menghormati orang tua akan mendatangkan berkat. Jadi tidak sia-sia kita menghormati orang tua. Nah, apa saja peran orang tua? Raski, yang pertama coba. Memberi nasihat supaya anaknya hidup baik dan jujur. Memberi nasihat supaya anaknya hidup baik dan jujur. Yang kedua, Cynthia. Membimbing dan mengarahkan anaknya, mendidik anaknya. Membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Coba yang ketiga, Keila. Mendidik anaknya supaya berhasil dan hidup bahagia. Mendidik anaknya supaya berhasil dan hidup bahagia. Coba yang keempat, siapa? Mencukupi kebutuhan anaknya. Mencukupi kebutuhan anaknya. Yang kelima, baca sama-sama. Mengasihi anaknya agar tidak takut. Mengasihi anaknya agar tidak takut. Ini ada begitu banyak lagi peran orang tua di rumah. Tapi 5 dulu ini yang dapat ibu jelaskan. Ya, yang lain nanti dalam pertemuan berikut. Pertama, memberi nasihat supaya anaknya hidup baik dan jujur. Ya, orang tua senang sekali mau mengajak anaknya untuk hidup baik dan tentu saja harus juga jujur. Coba, ada enggak yang bisa memberikan contoh hidup jujur kepada orang tua? Coba, ada? Hidup jujur kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Ibu kasih contoh. Misalkan orang tua ada uang misalnya, ini keluarganya, tapi ibu sampaikan saja uang ya, contoh ya. Misalkan orang tua
bapak kakaknya ada di luar, dia main. Setelah kakaknya mau masuk, dia langsung taruh kembali. Kemudian kakaknya bertanya, "Dek, apakah HP ini sudah dimainkan oleh adek?" Nah, jawaban yang jujur apa? Iya, sudah. Jawaban yang jujur sudah, karena dia bermain dia bermain apa itu HP. Itu sikap yang jujur. Banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi di rumah kita masing-masing, dan bukan hanya 2 contoh itu saja, banyak. Dan itu ibu tahu, ibu rasa semua mengalaminya kan? Dalam posisi yang seperti itu, kita diharapkan untuk jujur. Kemudian, sikap atau cara menghormati orang tua. Sikap kita menghormati orang tua, sopan, jujur, hormat, taat, dan rajin. Apakah sikap ini sering dilakukan oleh anak-anak di rumah? Sering. Jujur? Tidak berdusta? Apakah selalu sopan di rumah? Apakah selalu jujur ke orang tua? Betul. Harus ya. Harus berusaha jujur meskipun itu berat. Ada DP konsekuensi. Tetapi harus berusaha untuk jujur, hormat. Seperti ibu katakan tadi, hormat itu bukan begini ya. Kalau di upacara hormatnya seperti ini. Ya, kalau di rumah itu kita bisa tahu tuh bagaimana cara kita untuk hormat kepada orang tua. Kemudian taat. Dengar-dengaran apa orang tua mau bilang, mesti ikut Kemudian rajin. Kalau mama dan papa suruh mau pergi warung, cepat-cepat coba. Jangan mau minta lagi mau DP ongkir ya. Ada di sini orang tua ada suruh pergi di warung, kau mau minta DP ongkir atau ongkos kirim, ada? Ini boleh ya? Jangan minta ongkos kirim kepada orang tua kalau orang tua suruh bakti di warung. Itu hal yang tidak baik. Kemudian perbuatan. Perbuatan kita di rumah harus mencerminkan hal-hal yang baik. Kita akan menyimak sedikit video yang akan ditayangkan. Yang bercerita, siang itu sepulang sekolah, Ibu Andi menyuruh Andi untuk tidur siang. Tapi karena Anto mengajarkan bermain sepeda, ia lebih memilih ajaran Anto. Ia menyelinap keluar dari kamarnya dan mengambil sepeda. Bunda, karena kebut-kebutan dengan Anto, ia tidak melihat ada batu besar di jalan. Andi jatuh dan tulang kakinya patah. Seandainya saja siang itu aku Sekarang kita akan buat kelompok dulu. Rizky mendekat di sini. Pilih sama-sama. Jadi kerja sama-sama. Kolaborasi. Itu yang tadi yang turun nyanyikan ya. Kolaborasi. Mesti bekerja bersama-sama.
materi menghormati orang tua masih berkelanjutan sampai pertemuan berikut. Jadi masih berkesinambungan, masih ada menghormati orang yang lebih tua dari kita, tapi nanti pada pertemuan berikut. Nah, begini semua. Ya, kita akan menyanyi Bapak terima kasih. 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak tidak suka beri terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Dan pertemuan kita hari ini sudah selesai. Dan Ibu harap apa yang sudah kita pelajari di saat ini bisa kita praktekkan di rumah kita masing-masing. Jangan lupa